Sobat Literasi. Ketemu lagi sama aku, Miss Vera, di channelku Miss Vera_ID. Makasih banyak ya buat kalian yang sudah ikutin sampai di video ini, ataupun buat kamu yang baru join di channel ini. Sekali lagi aku mau kenalin diri aku Vera, dan teman-teman semua bisa panggil aku Miss Vera gitu ya. Untuk background aku adalah pendidikan, terutama di pendidikan bahasa Inggris. Di sini aku pengen kita semua belajar bareng, baca buku bareng. Buat teman-teman yang mungkin suka baca buku atau mungkin males baca buku tapi pengen nambah wawasan, lebih suka dengerin lewat audio atau video, ini channel tepat banget buat kamu semua. Karena di sini kita bakal diskusi bareng, belajar bareng, kemudian juga kita mencoba menaikkan taraf berpikir kita, mengetahui hal-hal baru di luar sana, meningkatkan budaya literasi di Indonesia. Yang mudah-mudahan teman-teman semua bisa support ya dengan cara like atau subscribe atau komen di video aku. Terima kasih banyak. Oke, selanjutnya kemarin kita sudah bahas mengenai buku ini ya, buku Dark Psychology by, atau penerbitnya adalah Novita WD. Penulisnya Novita WD maksud aku, dan juga penerbitnya dari Jendela. Nah, kemarin kita sudah bahas mengenai kenapa sih harus belajar psikologi, terutama psikologi gelap, dark psychology. Kemudian juga kita belajar tentang ciri-ciri ataupun teknik-teknik manipulasi ya. Ada beberapa manipulasi yang bisa dilakukan oleh orang-orang sekitar kita gitu, bahkan kita mungkin nggak sadar jadi korbannya. Dan kemarin juga teman-teman kita sudah main games bareng ya. Gamesnya adalah tebak siapa sih manipulator dalam sebuah kasus ya. Buat teman-teman yang belum nonton videonya, karena ini masih akan nyambung dengan buku yang bakal kita bahas nanti, jadi saran aku teman-teman tonton dulu video sebelumnya ini ya. Dan juga hari ini kita bakal melanjutkan materi kita. Waduh, materi kita udah kayak belajar aja ya. Kita akan melanjutkan bacaan kita yang kemarin aku udah janjiin, yaitu bab 3. Bab 3 ini mengenai manipulasi dan pengaruh positif. Apakah manipulasi ini bisa juga memberikan dampak positif, ataukah memang hanya tanda kutip untuk kejahatan atau kriminalitas belaka gitu ya. Kita bahas nanti bersama-sama, oke? Kita baca bareng ya. Aku bacain, teman-teman kalau memang lagi capek boleh sambil rebahan atau ditinggal HP-nya aja nggak apa-apa, sambil didengerin aja audionya. Kita menambah wawasan bareng, oke? Aku sengaja banget baca bukunya itu bareng teman-teman semua, biar ketika aku juga dapet materi baru, dapet insight baru, bener-bener kayak ya kita sama-sama baru tahu gitu ya. Kayak kita belajar bareng ya. Aku bacain. Oke, melanjutkan pembahasan mengenai manipulasi psikologis. Muncul pertanyaan, apakah memberikan pengaruh positif dapat disebut juga sebagai manipulasi? Balik lagi ke tadi aku bilang ya, apakah kalau kita memberikan pengaruh positif itu juga masuk ke manipulasi? Oke, sekarang gini, anggap bahwa memberikan pengaruh positif dapat disebut sebagai manipulasi berakar dari definisi luas manipulasi itu sendiri, yang pada dasarnya melibatkan upaya untuk mempengaruhi atau mengendalikan perilaku, sikap, atau keputusan orang lain. Yang teman-teman harus garis bawahi adalah manipulasi itu artinya gimana caranya sih kita, misalnya sebagai manipulator, untuk bisa mengendalikan, bisa mengontrol baik itu pikiran, perasaan, atau tindakan orang lain seperti apa yang kita mau, atau seperti apa yang sudah kita rencanakan sesuai tujuan kita. Jadi kita mengontrol seseorang atau sesuatu sesuai dengan tujuan kita. Nah, itu teknik manipulasi ya.
Kemudian, pengaruh positif dapat dianggap manipulasi jika melibatkan upaya mengubah perilaku atau keputusan orang lain. Jadi keputusan yang dia buat itu tidak murni dari pemikiran dia, tapi akibat dari pengaruh dari kita, seperti itu. Kemudian, perbedaan utama antara pengaruh positif dan manipulasi negatif terletak pada niat, metode yang digunakan, dan persepsi yang dipengaruhi. Ketika niatnya baik dan metode yang digunakan itu mendukung serta memberdayakan, pengaruh tersebut cenderung dianggap positif, meskipun secara teknisnya masih merupakan bentuk manipulasi. So, manipulasi dan pengaruh positif adalah dua konsep yang seringkali berdampingan dalam interaksi manusia, tetapi memiliki perbedaan yang signifikan dalam tujuan, metode, dan dampaknya. Manipulasi adalah praktik mempengaruhi atau mengontrol pikiran, emosi, atau perilaku orang lain untuk cara tidak jujur dan tidak etis. Ini melibatkan penggunaan taktik atau strategi yang tidak transparan atau kadang-kadang menyesatkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sementara pengaruh positif adalah upaya yang mempengaruhi atau memotivasi orang lain dengan cara membangun, mendukung, dan membawa manfaat bagi mereka. Ini melibatkan pemberian inspirasi, dukungan, atau memberikan contoh yang baik untuk mempengaruhi orang lain secara positif. Gitu. Jadi manipulasi dan pengaruh positif juga memiliki perbedaan di tujuan. Kalau tujuan utama dari manipulasi adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi atau mencapai tujuan tertentu tanpa memperhatikan kepentingan orang lain atau kesejahteraan orang lain. Sedangkan tujuan dari pengaruh positif adalah untuk memotivasi, mendorong, kemudian juga untuk pertumbuhan dan membantu orang lain mencapai potensi terbaik yang mereka miliki. Ya, jadi secara teknis sama, tapi membedakan adalah tujuan metodenya, seperti itu. Kemudian juga, apakah manipulasi memiliki dampak negatif? Pasti, jika cara dan tujuannya tidak baik. Manipulasi memiliki dampak negatif yang merugikan korban, seperti kerugian emosional, penipuan, kehilangan kepercayaan diri sendiri. Maka, korban manipulasi seringkali dipermainkan atau dimanipulasi, dan hal ini dapat merusak hubungan dan mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional mereka. Adapun pengaruh positif memiliki dampak yang memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat. Orang yang dipengaruhi secara positif mungkin merasa didukung, didorong, dan diinspirasi untuk meraih pencapaian yang lebih banyak dalam kehidupan mereka. Hubungan yang didasarkan dengan pengaruh positif juga cenderung lebih kuat dan lebih berkelanjutan. Oke, berikut aku bakal bacain contoh-contoh kasus dari manipulasi dan pengaruh positif. Teman-teman disimak aja ya. Kasus 1 yaitu penipuan investasi. Seorang manipulator mungkin menggunakan penipuan investasi guna memanipulasi orang lain agar memberikan uang kepada mereka untuk investasi palsu. Mereka mungkin menggunakan klaim palsu, janji-janji yang tidak realistis, atau tekanan emosional untuk mengambil uang korban tanpa memberikan hasil yang dijanjikan. Itu ya, untuk kasus manipulasi. Kemudian contoh yang kedua, gaslighting dalam hubungan. Dalam hubungan romantis yang manipulatif, salah satu pasangan mungkin akan menggunakan gaslighting untuk memanipulasi pasangan mereka. Mereka mungkin secara konsisten membantah ingatan atau persepsi pasangan mereka tentang kejadian tertentu, sehingga membuat mereka meragukan ingatan mereka sendiri dan bergantung pada si manipulator atau pasangan mereka sendiri. Lanjut, kasus pengaruh positif.
Contoh satu, mentoring di tempat kerja. Seorang pemimpin yang mungkin menggunakan pengaruh positif akan bertindak sebagai mentor bagi anggota timnya. Mereka memberikan bimbingan, dukungan, dan inspirasi kepada anggota tim untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang dalam karir mereka. Gitu ya. Kedua, dukungan keluarga dalam pendidikan. Dalam lingkungan keluarga yang mendukung, orang tua mungkin memberikan dukungan secara emosional dan finansial kepada anak-anak mereka untuk mengejar pendidikan tinggi. Mungkin mereka memberikan dorongan moral dan dukungan praktis untuk membantu anak-anak mereka mencapai impian akademis mereka. Jadi penting banget buat kita mengenali perbedaan antara manipulasi dan pengaruh positif, serta meresponnya secara tepat. Tanda-tanda manipulasi mungkin termasuk perasaan tidak nyaman atau terganggu setelah berinteraksi dengan seseorang, perasaan terpaksa atau dipaksa untuk melakukan sesuatu, juga perasaan kehilangan kendali atas situasi. Di sisi lain, tanda-tanda pengaruh positif mungkin termasuk perasaan didukung, didorong, atau dihargai, serta kemajuan yang nyata dalam hubungan atau situasi. Jadi, manipulasi dan pengaruh positif adalah dua konsep yang berbeda dalam cara mempengaruhi orang lain. Manipulasi melibatkan penggunaan taktik atau strategi yang tidak etis untuk mencapai tujuan pribadi, sedangkan pengaruh positif melibatkan upaya untuk mempengaruhi orang lain dengan cara membantu meningkatkan kesejahteraan mereka dan memperbaiki hubungan atau situasi secara keseluruhan. Dan mengenali perbedaan antara kedua konsep ini dan meresponnya secara tepat. Ya, jadi dengan mengenali kedua konsep yang berbeda tadi antara manipulasi dan juga pengaruh positif, jadi kita bisa mengetahui tanda-tandanya, bisa merasakan, juga kita bisa merespon dengan tepat. Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita mengenali adanya tindakan manipulasi atau pengaruh positif? Seperti itu ya. Oke, teman-teman, kalau teman-teman tertarik untuk membaca materi selanjutnya, tetap support channel ini. Makasih banyak udah nonton sampai selesai. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua, berkah selalu, dan jangan lupa bahagia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.